Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait viralnya cerita artis Soimah Pancawati yang mengaku didatangi debt collector dari petugas pajak. Adapun cerita itu disampaikan Soimah dalam podcast Blaka Suta di YouTube Mojok.co bersama Butet Kartarejasa. Adapun Sri Mulyani mengaku telah menonton video keluhan Soimah dan meminta tim dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk meneliti permasalahan yang dialami pesinden tersebut. Dalam postingannya, Sri Mulyani pun menampilkan penjelasan dari tim Ditjen Pajak. Secara garis besar penjelasan tersebut sama seperti yang disampaikan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo sebelumnya. Adapun penjelasan itu mencangkup tak adanya pegawai pajak yang bertemu dengan Soimah, serta keterlibatan debt collector yang digunakan Ditjen Pajak. Menurut penjelasan tersebut ada kesalahpahaman Soimah terhadap Ditjen Pajak. Adapun pada 2015 ketika Soimah membeli rumah, mengikuti kesaksiannya di notaris patut diduga yang berinteraksi adalah instansi di luar kantor pajak yang berkaitan jual beli aset yakni petugas Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan juga pemerintah daerah atau Pemda setempat. Kalaupun kejadian tersebut melibatkan petugas pajak, maka biasanya anggota pajak di lapangan hanya sebatas bertugas memvalidasi. Validasi dilakukan di kantor pajak kepada penjual bukan kepada pembeli untuk memastikan nilai yang telah dipakai telah sesuai dengan ketentuan. Mengenai keluhan Soimah tentang kedatangan petugas pajak yang membawa debt collector untuk mengecek detail bangunan, Ditjen Pajak menyebut sudah memiliki petugas juru sita pajak negara atau JSPN. Dalam menjalankan pekerjaannya pun JSPN dibekali surat tugas dan menjalankan perintah jelas jika ada tunggakan pajak. Soimah sendiri tidak pernah diperiksa kantor pajak dan tercatat tak ada hutang pajak. Kalaupun benar itu petugas pajak, mungkin saja itu petugas penilai pajak yang meneliti pembangunan pendopo Soimah. Petugas penilai pajak bahkan melibatkan penilai profesional agar tak semena-mena. Hasilnya bangunan pendopo Tulongo milik Soimah tersebut ditaksir 4,7 miliar rupiah, bukan 50 miliar rupiah seperti yang diklaim Soimah. Penting dicatat kesimpulan dan rekomendasi petugas pajak tersebut bahkan belum dilakukan tindak lanjut. Menurut UU PPN dan PMK nomor 61 tahun 2022, membangun rumah tanpa kontraktor dengan luas di atas 200 meter persegi maka terutang PPN 2% dari total pengeluaran. Maka dengan belum ditindaklanjutinya rekomendasi petugas pajak artinya PPN terutang 2% dari 4,7 miliar tersebut sama sekali belum ditagihkan. Kemudian terkait petugas pajak yang menghubungi Soimah dengan seolah tidak manusiawi karena mengejar untuk melaporkan SPT tahunan di akhir Maret 2023. Pada chat petugas pajak tersebut hanya mengingatkan Soimah agar tidak terlambat melaporkan SPT, serta menawarkan bantuan jika terdapat kendala dalam pengisian agar tidak terlambat. Menurut Ditjen Pajak, berdasarkan penelusuran melalui telepon dan chat pada WhatsApp, didapati pegawai menyampaikan dengan santun, tidak memaksa ataupun meneror. Sebelumnya, Soimah menceritakan pengalaman tak menyenangkan yang ia terima dari oknum petugas pajak. Kejadian tak menyenangkan yang ia alami itu terjadi bukan hanya satu kali saja. Salah satunya terkait pendopo yang saat itu belum selesai dibangun, yang tujuannya dibangun adalah untuk mewadahi para seniman. Salah satunya terkait pendopo yang saat itu belum selesai dibangun, yang tujuannya dibangun adalah untuk mewadahi para seniman juga tak luput dari penilaian pajak. Soimah juga mengungkap sikap oknum petugas pajak yang mendatangi rumahnya di Jogja bersama debt collector. Ia dituding sengaja menghindari petugas pajak dengan selalu tidak ada di rumah. Padahal Soimah memang sedang bekerja di Jakarta. Walaupun menyayangkan tindakan oknum petugas pajak tersebut, Soimah mengatakan dirinya tetap taat bayar pajak. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.